Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahidina wa maulana Muhammadil abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu Mapel Penelitian Tindakan Kelas, yakni Ibu Sri Purnami MPDSI, dan kepada yang terhormat Ibu Guru Pamong, yakni Ibu Siti Magfiroh MPD, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penelitian ini. Juga teman mahasiswa PAI 10A yang saya banggakan, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Iman kepada Qada dan Qadar melalui pembelajaran kooperatif TAIP atau TGT pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tahun pelajaran 2022-2023. Proposal penelitian ini terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan ketiga adalah metode penelitian. Untuk selanjutnya akan saya bahas bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi tentang 1. Latar belakang, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembatasan masalah, 4. Rumusan masalah, 5. Tujuan penelitian, dan yang ke-6. Manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku dalam pembentukan pribadi manusia agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan dapat menimbulkan perubahan dalam dirinya. Keberhasilan pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Keberhasilan proses pembelajaran dapat diketahui dari tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Namun banyak masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran, seperti kegiatan pembelajaran yang membosankan, metode pembelajaran yang kurang tepat, dan seringnya menggunakan mode pembelajaran konvensional, yaitu menggunakan mode ceramah. Dikarenakan pembelajaran materi PAI ini merupakan materi yang cukup padat, maka metode ceramah kurang tepat digunakan dalam materi PAI ini, karena membuat peserta didik lebih sulit memahami penjelasan materi pembelajaran. Hal ini dapat mengurangi hasil belajar peserta didik dan mempengaruhi tingkat penguasaan materi peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan metode atau mode pembelajaran yang tepat serta menggunakan media yang sesuai dengan peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan mode pembelajaran kooperatif TAIP atau TGT. Mode ini dapat membantu peserta didik lebih aktif dan kreatif karena peserta didik diminta secara individu terlebih dahulu, lalu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dan bermain bertukar kartu soal dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1. Kurangnya konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Kurang variasi dalam pembelajaran. 3. Peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
4. Hasil belajar peserta didik yang masih rendah. 5. Ketidaktepatan guru dalam memilih media dan metode pembelajaran. Yang keenam, tidak diterapkan untuk membantu proses pembelajaran. Pembatasan masalah. Peneliti akan memberikan batasan pada hasil belajar peserta didik yang masih rendah karena belum digunakannya model pembelajaran yang bisa membantu peserta didik dan memahami materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, peneliti akan memperbaikinya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif taif atau TGT pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu, Cianjur. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif taif atau TGT dapat meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas 12 OTKP 1 SMKN 1 Sukaluyu Cianjur pada tahun pelajaran 2022-2023? Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif taif atau TGT dapat meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu Cianjur tahun pelajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat pertama yaitu manfaat teoritis, yakni dapat memberikan gambaran mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif taif atau TGT dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif taif atau TGT. Bagi peserta didik dapat meningkatkan pemahaman keaktifan, konsentrasi, dan semangat peserta didik. Dan bagi guru, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai model pembelajaran kooperatif taif atau TGT agar peserta didik lebih paham, aktif, dan kreatif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah, yaitu dapat dijadikan bahan referensi atau masukan bagi pelaksanaan pendidikan agar dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk selanjutnya, kajian teori. Hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah suatu perolehan yang didapat oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan adanya perubahan perilaku terhadap peserta didik yang bersangkutan. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan dalam sebuah pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, contohnya model pembelajaran kooperatif taif atau TGT. Model pembelajaran kooperatif taif atau TGT adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dengan cara saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan saling bertukar pikiran agar dapat memberikan variasi dalam pembelajaran.
Model pembelajaran ini terbagi dalam 3 langkah pelaksanaan. Langkah yang pertama adalah berpikir tentang pengisian kartu soal yang akan diajukan pada kelompok pasangannya. Langkah kedua, saling bertukar pendapat dengan kelompoknya untuk membuat soal yang variatif. Langkah ketiga, penyelesaian jawaban kartu soal dari kelompok pasangannya untuk dipresentasikan. Ada kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, dapat meningkatkan daya pikir peserta didik. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep mengenai mata pelajaran. Ada pula kekurangan dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, terlalu banyak kelompok yang perlu dimonitor. Dan yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Lalu selanjutnya, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mendidik, mengarahkan siswa menjadi pribadi yang islami atau berakhlakul karimah, sehingga yakin, taat, dan berakhlak sesuai dengan tuntunan sunatullah atau hukum-hukum Allah yang berada pada Al-Quran dan As-Sunnah, agar selamat di dunia dan akhirat. Dalam kerangka diri siswa, sebagai individu, anggota keluarga, bagian masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir. Di dalam pembelajaran kelas 12 OTKP 1, didapat data bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI banyak nilai yang di bawah KKM. Hal ini disebabkan guru sering menggunakan model pembelajaran ceramah atau konvensional. Sedangkan mapel PAI ini mempunyai materi yang lebih padat sehingga peserta didik akan lebih sulit dalam memahami materi yang diberikan. Maka untuk memperbaiki hal tersebut dapat diterapkan model pembelajaran cooperative type atau TGT dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran cooperative type ini sangat mudah untuk diterapkan pada pembelajaran ini karena dapat membantu siswa untuk aktif dan kreatif dalam membuat kartu soal yang akan diajukan pada kelompok pasangannya. Sehingga peserta didik akan lebih mudah bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya dan lebih aktif dan kreatif dalam menyajikan presentasi kelompok. Dari diterapkannya model pembelajaran cooperative type ini, maka akan terlihat apakah terdapat pengaruh diterapkannya model pembelajaran cooperative type ini terhadap hasil belajar di kelas 12 OTKP 1. Untuk selanjutnya, hipotesis tindakan. Dalam penelitian ini, hipotesis tindakan dilakukan dengan penerapan model pembelajaran cooperative type atau TGT dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Di dalam bagian ini memuat setting penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data. Untuk selanjutnya, setting penelitian. Setting penelitian ini dilaksanakan di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat pada semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 yang beralamat di Jalan Bojongsari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya adalah saat pelajaran pendidikan agama Islam sedang berlangsung. Untuk selanjutnya, subjek penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 1 Sukaluyu Cianjur yang berjumlah 32 orang dan guru Mapel PAI sebagai peneliti dengan materi pokok beriman pada Qada dan Qadar melahirkan semangat bekerja. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang bertujuan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mengambil model dari Chemist Targets yang terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pengamatan, dan tahap keempat adalah refleksi. Keempat tahap ini tergabung dalam satu siklus penelitian tindakan kelas yang pelaksanaannya berlangsung secara terus-menerus sampai didapatkan hasil yang diinginkan. Dalam prosedur ini, langkah pertama yang dilakukan adalah persiapan atau perencanaan. Dalam tahap ini, guru merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di kelas selama kegiatan berlangsung. Mulai dari penyusunan yang ada dalam RPP, penyusunan lembar observasi, penyusunan lembar soal untuk pretest dan posttest, pemilihan media atau alat yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Dalam kegiatan ini, guru mengadakan semua aktivitas di kelas sesuai yang direncanakan pada tahap sebelumnya atau tahap perencanaan. Dalam pelaksanaan ini terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan mengakhiri pembelajaran. Tahap ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Dalam tahap ini, guru mengamati aktivitas peserta didik sesuai dengan indikator yang telah dirancang pada lembar observasi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Setelah dari hasil observasi didapat, selanjutnya hasil tersebut dijadikan dasar untuk menentukan refleksi atau mengamati apa yang sudah terjadi. Apakah perencanaan yang dirancang dalam kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan rencana? Dan apakah bila mencapai tujuan yang diinginkan? Dari selesainya satu siklus, lalu disusun kembali suatu rencana baru yang akan diterapkan di siklus selanjutnya dengan mengacu pada hasil refleksi dari siklus sebelumnya. Sampai tercapainya target yang diinginkan, yaitu meningkatnya hasil belajar peserta didik di kelas 12 OTKP 1 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi 2. Yang pertama observasi dan yang kedua adalah tes. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian tindakan kelas. Observasi dilakukan untuk mengamati perlakuan peserta didik saat diterapkannya model pembelajaran kooperatif type atau TGT. Yang kedua adalah tes. Tes digunakan untuk mengukur peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Jenis tes yang digunakan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Tes akan diberikan kepada peserta didik berupa pretest, dan posttest di setiap siklusnya. Untuk selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Observasi.
Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dalam bentuk checklist untuk mengamati aktivitas peserta didik saat diterapkannya model pembelajaran. Yang kedua, tes. Instrumen yang digunakan adalah kisi-kisi pedoman instrumen tes. Kisi-kisi berisi 40 soal tes pilihan ganda, soal seputar materi pendidikan agama Islam dengan tema meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Untuk selanjutnya, teknis analisis data. Teknis analisis data ini terbagi menjadi dua. Pertama, analisis data hasil observasi, dan yang kedua, analisis data hasil tes. Dalam analisis data hasil observasi dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menghitung jumlah peserta didik. Yang kedua, mencari persentase peserta didik dengan cara membagi hasil skor yang didapat dengan jumlah total skor dikali 100%. Yang ketiga, mencari rata-rata dari persentase skor. Yang keempat, mengkategorikan rata-rata persentase sesuai tabel kualifikasi. Yang kedua, analisis data hasil tes. Untuk menghitung analisis data hasil tes, maka dilakukan yang pertama, menghitung nilai masing-masing peserta didik. Yang kedua, menghitung rata-rata nilai. Yang ketiga, mengkategorikan rata-rata nilai berdasarkan kriteria penilaian. Yang keempat, menghitung persentase ketuntasan belajar peserta didik. Dan yang kelima, membuat indikator keberhasilan. Baiklah, untuk selanjutnya atau bagian terakhir dari teknis analisis data yaitu menentukan indikator keberhasilan. Di indikator keberhasilan peserta didik ini dapat dikatakan berhasil apabila hasil tes peserta didik rata-ratanya mencapai 80% dari ketuntasan yang ditetapkan. Dicukupkan sekian penjelasan proposalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Dan kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.